Halo bro, berjumpa lagi dengan channel saya hari ini, Saihul Haki. Dan hari ini kita akan bahas bro ya, bareng-bareng ya, bagaimana caranya kita mancing di pinggiran laut menggunakan joran tegek ya, yang memiliki sensasi yang sangat berbeda ya. Apalagi kita bisa strike ikan besar ya, perlawanannya mantap banget. Oke, ikuti terus kelanjutan videonya ya. Tips dan trik mancing di pinggiran laut menggunakan joran tegek dari saya. Oke bro, yang pertama pastinya kita harus mempunyai tegek ya untuk mancing di pinggiran laut menggunakan tegek. Di sini sudah ada tegek ya, jadi kita harus mempunyai tegek yang speknya itu kaku ya guys. Jangan memakai tegek yang speknya itu sangat lentur, karena itu sangat mempengaruhi ya terhadap perlawanan di saat kita strike ikan ya. Jadi kalau kita memakai tegek yang speknya kaku di saat kita strike ikan, itu ikan cepat naik guys saat kita ingin menaikkan ikan tersebut. Dan kalau spek tegek Anda atau Anda memakai spek tegek yang sangat lentur, itu sangat lama untuk ikan Anda naikkan karena kelenturan tegek tersebut. Dan juga ya guys, untuk panjang tegeknya sendiri, pengalaman saya sendiri ya, kalau mancing di pinggiran laut menggunakan joran tegek, apalagi spotnya ekstrim ya, kayak video mancing saya kemarin yang saya upload, itu spotnya sangat ekstrim banget. Jadi saya menyarankan ya, pakailah tegek panjangnya itu minimal 360 cm ya, apalagi Anda akan menggunakan lebih panjang ya, maksimal ukuran 6-30 cm. Itu sangat asik untuk digunakan. Karena apa? Perbedaan menggunakan tegek yang pendek dengan tegek yang panjang itu sangat beda guys. Jadi kalau kita menggunakan tegek yang pendek, itu kita hanya bisa mancing di bagian pinggir dari bebatuan tersebut. Jadi kalau kita menggunakan tegek yang sangat panjang, kita bisa melempar umpan di titik yang agak jauh guys. Jadi kebanyakan kalau di pinggir itu biasanya ikannya dominan kecil-kecil ya. Jadi kalau kita agak ke tengah untuk melempar di mana titik ikan tersebut ada, menggunakan joran tegek dengan panjang 630, itu otomatis atau kebanyakan ya ikan-ikan yang ukuran sedang atau ukuran konsumsi yang akan menyambar ikan. Seperti itu sesuai pengalaman saya guys. Jadi ya, untuk tegeknya sendiri gunakanlah tegek yang speknya kaku, dan juga gunakanlah panjangnya minimal 360 cm dan maksimalnya 6-30 cm. Seperti itu guys. Dan yang paling utama adalah gunakan tegek yang ringan ya, jangan gunakan tegek yang berat, karena menggunakan tegek mancing di pinggiran laut itu tidak seperti menggunakan joran yang ada rilnya seperti itu. Pasti kita pegang seperti ini terus secara menerus. Kalau tegek kita itu berat, di bagian sini itu pasti akan terasa capek seperti itu. Jadi gunakanlah atau carilah tegek yang speknya kaku tapi ringan, agar apa? Di saat Anda mancing akan merasa nyaman. Jadi guys, itu untuk tegeknya dari saya ya. Dan kemudian untuk tali pancingnya sendiri, gunakanlah tali pancing yang tipe senar ya, bukan tipe PE. Jadi sesuaikan dengan spek yang ada di tegek Anda gitu. Jangan melebihi spek yang ada di tegek Anda, karena itu bisa memicu patahnya tegek. Jadi gini intinya guys, kalau masalah tali pancing ya,
alangkah baiknya gunakanlah tali pancing yang lebih ringan daripada speknya TG tersebut, karena lebih baik putus tali pancing ya daripada patah TG-nya. Jadi kalau putus tali pancing, menyambung lagi tali pancingnya, dan kalau TG-nya yang patah ya itu susah guys kalau kita tidak membawa cadangan. Dan bahkan kita pikir-pikir, nah ini nanti kita beli lagi kalau TG kita sampai patah, seperti itu guys. Jadi lebih baik speknya itu lebih ringan tali pancing daripada TG-nya sendiri. Jadi umpamanya kekuatan TG-nya itu 3 kilo, jadi tali pancingnya itu kekuatannya harus 2 kilo seperti itu, atau 1,5 kilo atau 1 kilo. Intinya speknya di bawahnya TG tali pancingnya, seperti itu guys. Dan untuk ukuran sepengalaman saya ya, kalau airnya jernih ya, untuk ukuran tali pancingnya atau senarnya itu minimal 0,20 mm saja guys, karena kalau terlalu kecil itu sering banget putus. 0,20 mm sesuai pengalaman saya itu sudah enak guys, sudah bisa mengangkat ukuran mulai dari terkecil ya sampai maksimalnya 2 kilo, itu sudah enak dah, sudah mampu itu. Tidak perlu pakai PE guys ya, kalau tahu sendiri PE itu tali pancingnya sangat kuat, nanti bisa-bisa kalau nyangkut ya TG Anda yang patah kalau Anda paksa tarik seperti itu. Jadi minimal ya ukuran 0,20 mm, jangan terlalu besar juga. Sesuai pengalaman juga saya ya, kalau tali pancingnya itu terlalu besar, kalau airnya jernih itu ikan tidak mau makan guys, seperti itu. Itu untuk masalah tali pancingnya guys ya. Jadi pakailah tali pancing yang menggunakan PE, kemudian ukurannya pakailah minimal 0,20 mm itu guys. Dan untuk tekniknya ya, Anda bisa menggunakan teknik dasaran dan juga Anda bisa menggunakan teknik kambangan. Tapi kita lihat spotnya itu sendiri guys ya. Kalau spotnya itu dangkal ya di pinggiran laut, gunakanlah teknik dasaran, itu enggak masalah. Tapi kalau spotnya itu dalam ya, di spot pinggiran laut tersebut, gunakanlah teknik kimpul. Karena kalau Anda menargetkan ikan-ikan putihan ya, istilahnya ikan jiti ya, kemudian ikan yang lainnya ya yang ada di spot tersebut ya, itu kebanyakan ikan itu makan di bawah permukaan air, jaraknya kisaran 1 meter ya dari permukaan air. Jadi saya sarankan untuk menggunakan teknik kambangan atau menggunakan pelampung guys, kalau spotnya itu dalam. Jadi untuk ukuran pelampungnya sendiri ya, di sini ada 2 macam pelampung. Itu minimal gunakanlah sebesar jari telunjuk. Ini ukuran minimal guys. Kalau terlalu kecil itu sangat rawan dihempas ombak ya. Di bawah ombak terlalu keras seperti itu. Jadi di sini ada, ini bahannya ada yang dari kayu dan ini bahannya ada dari spon ya. Jadi perbedaan pelampung kedua ini, kalau kayu tidak bisa menyerap air, kalau spon ini bisa menyerap air. Ya tergantung Anda lah ya, enaknya itu pakai yang mana. Tapi saran saya gunakanlah yang bahannya spon ya. Kalau spon ini bisa menyerap air, dia bakal bisa lebih tenang di air guys. Tidak seperti ini, tidak bisa menyerap air. Kalau terkena hempasan ombak, dia akan cepat ikut ombak seperti itu. Dan nanti di bawah pelampung ini ya, jadi di atas gili-gili ya, itu berilah pemberat guys. Jangan Anda biarkan hanya pelampung, nanti kacau balau jadinya. Nanti kalau tidak ada pemberatnya, ini pelampung gampang terhempas oleh ombak. Dan juga saat kita melempar itu, kalau ada angin kencang tidak bisa jatuh di titik lemparan seperti itu. Jadi di bawah pelampung itu ada gili-gili, di atas gili-gili berilah pemberat sesuaikan dengan daya kambang pelampung yang sekiranya pelampung itu normal untuk kambangannya ya, untuk seperti ini guys.
dikondisikan pemberat itu ngambangnya itu pelampung bisa berdiri tegak seperti ini, jangan sampai pelampung tidur seperti ini. Oke, Anda pasti mengerti ya, menyesuaikan berat pemberatnya ya dengan pelampung. Dan juga saya sarankan guys, pemberatnya gunakanlah pemberat timah lempeng seperti ini, karena kita bisa menyesuaikan beratnya dengan pelampung seperti itu. Kalau kita menggunakan pemberat yang sudah bulat ya, kecil-kecil, itu nanti kita mutus tali untuk menyesuaikan seperti itu. Jadi kalau ini tinggal melipat, kita tinggal lingkarkan di bagian atas gili-gili seperti itu guys. Itu untuk pelampung ya, dan pemberatnya tipsnya dari saya guys. Dan masalah mata kail guys, ini sangat berpengaruh banget ya. Mengingat ikan yang ditargetkan kita itu tidak terlalu besar banget ya, ikan sedang atau ikan kecil ya, mulai dari ukuran ikan kecil sampai ukuran ikan sedang atau ikan konsumsi ya, yang ada di pinggiran laut seperti itu. Jadi gunakanlah mata kail yang ukurannya kecil dan tajam dan memiliki lingkar bulat besi itu yang kecil, jangan yang besar. Itu sesuai pengalaman saya guys, karena dulu saya menggunakan lingkar besi yang tebal dan ukurannya kecil, itu sulit mau nyangkut ikan guys. Jadi intinya untuk masalah mata kailnya sendiri, dari ukuran gunakanlah ukuran 1 ya, maksimal ukuran 1, tapi ukuran 1 besar guys ya, bukan ukuran 1 kecil. Kalau untuk ukuran yang kecil ya, maksimal itu gunakanlah ukuran nomor 5 ya, maksimal itu untuk ukuran kecil guys. Tapi untuk minimalnya ukuran kecil itu gunakanlah ukuran nomor 3 seperti itu guys, atau nomor 4 itu, karena kalau terlalu besar ikan sulit mau nyangkut, tidak mau masuk langsung di bagian mulutnya, karena kebanyakan ikan yang ada di pinggiran laut ya, ikan-ikan karang itu mulutnya kecil-kecil guys, jadi sulit untuk mau nyangkut kalau ukuran mata kail itu terlalu besar. Itu untuk mata kailnya. Dan ini yang terakhir guys, untuk triknya. Saya tadi sudah menyarankan untuk tege, tali pancing, kemudian untuk tekniknya ya, teknik kambangan menggunakan pelampung, dan untuk mata kailnya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk triknya, jadi kalau kita mancing menggunakan tege, triknya kita harus mengikuti alur ombak tersebut guys. Jadi kita lempar pelampung dihantam ombak, kita harus ikuti guys. Jadi kalau pelampung kita dihempaskan ke pinggir, kita tarik ke tengah. Kalau pelampung kita terseret ke tengah, kita tarik ke pinggir seperti itu. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan nanti akan tersangkut di bagian bebatuan yang sudah ditumbuhi karang, akhirnya nanti nyangkut, sulit pas kita tarik, pas putus. Triknya seperti itu guys. Dan untuk umpannya bebas, bisa menggunakan umpan ikan lemuru yang dipotong-potong kecil, sesuaikan dengan mata kail, juga bisa menggunakan udang hidup ya, tapi yang size-nya kecil ya, jangan terlalu besar. Dan juga bisa menggunakan udang mati yang dipotong-potong dan dikupas kulitnya seperti itu. Intinya umpannya sesuaikan dengan besarnya mata kail ya untuk ukurannya. Oke, seperti itu guys ya, triknya dari saya. Oke guys, terima kasih sudah menonton hari ini ya, cara mancing di pinggiran laut menggunakan tege dengan teknik kambangan atau menggunakan pelampung dengan target ikan-ikan pinggiran laut. Semoga bermanfaat dan silakan dicoba guys. Mudah-mudahan Anda beruntung. Tips dan cara dari saya ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung terus channel saya, oke, dengan membagikan video-video yang ada di channel saya. Dari saya Laki, salam angler Nusantara, salam jambu.